Mutiara Hikmah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di program Mutiara Hikmah kali ini dalam serial Ibadur Rahman, kita akan mengupas dua tema tentang karakter Ibadur Rahman, yaitu karakter tawadhu dan sifat hikmah. Dan pada episode kali ini kita akan menyebutkan tentang kisah keteladanan untuk dua karakter ini. Itu karakter tawadhu, rendah hati, dan sifat hikmah, kebijaksanaan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, serta para ulama-ulama hadis lainnya menyebutkan kisah yang akan kita sebutkan ini dari kisah yang Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW sendiri yang mengajarkan, memberikan keteladanan kepada kita. Kisah ini diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai saksi hidup. Bahkan orang yang mendapatkan sifat keteladanan dari dua karakter ini, yaitu tawadhu, demikian pula sifat al-hikmah, kebijaksanaan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, demikian pula Imam Muslim dalam kitab sahihnya menyebutkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dahulu aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Mu'adz ketika Mu'adz sudah berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibonceng oleh beliau. Rasulullah SAW memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Maka ketika itu Rasulullah SAW disahuti oleh Mu'adz sembari mengatakan, labbaika wa sa'daika. Aku memenuhi panggilanmu dengan penuh rasa gembira, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan penuh kelemah lembutan dan penghormatan serta kejujuran, Mu'adz radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah maha tahu, Rasulnya yang tahu tentang jawaban apa yang ditanyakan tersebut. Maka Rasulullah SAW pun memberitahu kepada Mu'adz dengan menyatakan, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah mereka para hamba beribadah, menyembah hanya kepada Allah semata tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka telah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala,
alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tak akan menyiksa siapa saja yang tidak pernah berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak berbuat syirik kepadanya. Mendengarkan jawaban seperti ini, para muslim rahimani wa rahmakumullah, atau pernyataan seperti ini, maka Mu'adz merasa gembira. Maka Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepada Nabi, "Afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah? Apakah tidak boleh bagiku untuk mengkabarkan kabar gembira ini kepada orang-orang?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "La tubasyirhum, janganlah engkau kabarkan kabar gembira ini kepada mereka, fayattakidu, sehingga mereka nanti akan bertumpu dan bersandar." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjelaskan dari kisah keteladanan ini dua karakter yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karakter ketawaduan, demikian pula sifat al-hikmah, kebijaksanaan. Dalam hadis ini, dalam kisah ini, Rasulullah SAW begitu tawadu. Beliau adalah seorang yang menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi terakhir dan rasul terakhir bagi umat manusia akhir zaman. Beliau adalah seorang panglima perang. Sekaligus beliau adalah seorang pemimpin sebuah negara. Saat ini mungkin seperti presiden atau raja, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi beliau berstatus seperti itu, ternyata beliau berkendara dan mengendarai seekor keledai. Tahukah kita bahwasanya keledai di zaman beliau itu adalah kendaraan dengan kualitas terendah. Kendaraan dengan kualitas yang paling rendah. Karena di zaman Rasulullah SAW ketika itu, kendaraan yang paling bergengsi, yang paling mahal adalah unta merah. Di zaman ini mungkin ada pesawat pribadi, dan seterusnya. Ya. Dan di zaman ini kita dapatkan yang paling rendah mungkin untuk kawasan atau wilayah Indonesia, seperti kita dapatkan kendaraan bemo, yang mungkin juga seperti becak, baik itu becak mesin ataupun becak dayung. Ini kendaraan-kendaraan yang terendah di zaman ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW, ya, sesungguhnya mampu untuk memiliki kendaraan mewah ini, kendaraan yang bergengsi ini. Namun para muslim rahimani wa rahimakumullah, beliau memilih kesederhanaan dan ketawaduan untuk beliau. Tidak menunjukkan kemewahan, ujub dan kesombongan di hadapan para rakyatnya. Beliau berkendara di atas seekor keledai. Padahal beliau mampu untuk memiliki unta merah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, apakah kita dapatkan pemimpin di zaman ini, mereka rela untuk berkendaraan dengan kendaraan yang dengan kualitas rendah. Naik becak, naik bemo, luar biasa. Kita tidak dapatkan, kecuali ketika mereka menginginkan pencitraan. Mungkin demikian. Rasulullah bukan untuk pencitraan. Bahkan beliau memilih untuk diri beliau ketawaduan dan kesederhanaan itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketawaduan yang berikutnya yang tampak dari kisah ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, beliau sendiri yang membonceng. Artinya ketika itu beliau sebagai supirnya.
membonceng rakyatnya. Adakah di zaman ini kita dapatkan pula pemimpin sebuah negeri, sebuah negara besar ini membonceng rakyatnya, menjadi supir ketika itu? Kita tidak dapatkan. Ketawaduan. Luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini menunjukkan kedekatan. Ini yang ketiga. Ketawaduan berikutnya adalah beliau sangat dekat. Ya. Beliau tidak risih dengan rakyatnya untuk berdekatan. Seperti itu. Dibonceng di atas kendaraan, keledai. Sangat dekat. Ini ketawaduan berikutnya yang ketiga. Ini contoh keteladanan yang patut untuk kita tiru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, contoh atau sifat keteladanan berikutnya yaitu sifat al-hikmah, kebijaksanaan. Kita dapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, dalam kisah ini, mengajarkan kebijaksanaan, yaitu perkataan-perkataan yang bertepatan dengan kebenaran. Beliau mengucapkan sebuah ungkapan atau melakukan sebuah tindakan yang tepat dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Demikian kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala tentang al-hikmah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah kalimat kebenaran tentang hak Allah atas hambanya dan tentang hak hamba atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebenaran, ungkapan kebenaran, bahkan dengan cara yang benar. Beliau ingin memasukkan kalimat ini sampai-sampai Mu'adz bin Jabal berhasil menghafal kalimat ini dan menyampaikan kepada generasi setelahnya dan dicatat di dalam kitab-kitab hadis. Karena beliau berhasil memahami dengan benar. Karena Nabi SAW mengucapkan kalimat ini dengan tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Di mana dalam kondisi Mu'adz begitu terpesona dengan akhlak Nabi SAW. Kemudian Mu'adz ketika itu mendapatkan panggilan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Maka ketika itu Mu'adz siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Bahkan beliau pun menjawabnya. Berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai penyampaian dan pengajaran pendidikan ini itu dengan cara bertanya. Ini adalah metode terbaik di dalam menyampaikan sebuah hal, komunikasi yang bagus, yaitu dengan cara bertanya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dia bertanya. Maka ketika itu Mu'adz tidak tahu jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Maka Mu'adz ketika itu siap untuk mendapatkan jawabannya. Luar biasa, penuh hikmah. Ya. Ungkapan-ungkapan yang tentunya bersesuaian dengan kebenaran, karena itu adalah wahyu dari Allah. Kemudian ungkapan tersebut diungkapkan dengan cara yang tepat, demikian pula di waktu yang tepat. Maka hasilnya kita dapatkan Mu'adz radhiyallahu anhu begitu memahami isi yang akan disampaikan oleh Nabi SAW, materi inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Begitu juga ketika Mu'adz begitu gembira dengan penyampaian Nabi SAW ini, yaitu keutamaan yang besar yang didapatkan oleh orang yang bertauhid kepada Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak akan disiksa. Maka Mu'adz begitu senangnya menginginkan agar hal ini sampai kepada manusia yang lain dengan bertanya, bolehkah, tidakkah boleh bagiku untuk mengkabarkan kepada orang-orang ketika itu? Maka Rasulullah dengan penuh hikmah melarang sekaligus mengiringkan larangan tersebut dengan alasan. Lihat. Demikianlah ini cara hikmah yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ketika kita melarang seseorang dari sesuatu atau memerintahkan seseorang kepada sesuatu, maka hendaknya kita menyebutkan alasan. Alasan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Alasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Mu'adz
untuk tidak menyampaikan keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, kemudian tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini dilarang oleh Nabi SAW untuk disampaikan kepada orang-orang karena khawatir. Nabi mengkhawatirkan orang-orang tersebut hanya bertumpu dengan hal ini sehingga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tidak menambah ibadah. Mengapa? Dengan sedikitnya ibadah tanpa berbuat syirik sedikit pun, maka ini akan cukup bagi dirinya agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka Nabi melarang, luar biasa. Tindakan yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat, hikmah. Demikian. Dua sikap, dua sifat, dua karakter yang terdapat dalam kisah keteladanan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka hendaknya kita teladani Nabi SAW dalam hal ini, karena beliau adalah teladan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh manusia, agar kita bisa bersama dengan beliau masuk surga Allah Tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.